Nah, kita akan siap-siap. Ini kita mau siap-siap mau pergi ke konser K-pop. Oh, K-pop. siapa itu? Ini adalah Blackpink in your area. Oh. Tapi kita biar di notice biasanya harus penampilannya tuh harus mencolok, Rio. Nyolok mata. Ya, nyolok mata boleh, nyolok yang lain juga boleh. Kan biar di notice sama idola kita. Iya, benar sekali. Kamu kan tentu apal sekali keempat personil Blackpink kan? Hah? Iya, apal dong. Si Nurul, Titin, sama siapa? Si Yanti. Yanti betul. Yanti, Terus? Yanto. Ya, masa ada anggota Blackpink namanya Yanto? Ada, nggak tahu kan? Nggak tahu. Makanya. Sweet. Ini gimana sih caranya? Kang, apa sih? Ini Sulit ngapain? sekali. Rio, Iya. siapa kan nama personil ini, member ini? Jangan nengok, mendingan kalau kata gua mah sebut asal Siapa aja. kan nama member ini? Itu iya. Siapa sih? Basic ini basic. itu, dia Basic. namanya- Apa tuh? Nah, Itulah. Itu siapa? Itu. Siapa? tepung beras dia. Rose. Oh, Rose. Apa sih yang karena Apa? Upin Ipin bukan sih? Wah, Oh, bukan. ya? Bukan. Wah, kamu memicu kemarahan K-popers loh kamu. Hati-hati. Lu pada ngapain? Ini Ini biar sulit ini kan banget. kita mau konser. Biar kita di notice kita harus pakai yang ini yang nyeter gitu. Iya, Apa nih. namanya? Mencolok. Nyeter-nyeter. Iya, mencolok. Enggak, buat kan udah beres Blackpink-nya kemarin, Sabtu minggu kemarin. Ini kan live di Kepil. Belum, yang live di Kepil belum jujur. First time tahu di Kepil. Orang Hong Kong aja datang ke sini. Iya. Orang mana lagi Jepang pada ada ke sini. Nah, yang karena nggak ada di tempat mereka di Kepil kok bisa. Ya, Ada banget. Hey, ada secret guest star. Secret Siapa guest star. Siapa? Jadi SMA 2 Kepil, sampai Wonosobo itu bikin secret guest star. Jadi Blackpink tampil di situ. Acara pensi. Acara pensi. Acara pensi Blackpink. Blackpink. Iya, acara pensi yang stage-nya masih pakai bangku-bangku sekolah ditumpuk itu loh. Meja-meja sekolah ditumpuk. Terus dialasin sama itu. Alasin sama tiker. Bener banget. Lisa mau datang ke acara. Mau jujur. Emang sih kalau nggak percaya itu Ini susah. kemarin Rose tuh makan nasi goreng sama sate. Sama sate. Ya, hari pertama makan sate, Iya. yang kedua nasi goreng. Iya. Di Kepil makan apa? Miongklok. Benar. Miongklok longkrang. Udah pernah nggak sih makan mie ongklok? Enggak, belum apa itu? Miongklok ada kayak mie kocok gitu ya. Iya benar Bah, itu. mie kocok namanya dong. Ya namanya tapi bahasa Kepil, bahasa Wonosobonya miongklok. Jadi mie-nya di ongklok. Gimana? Enggak usah. Live. Kita foto lagi kita. Enggak bisa diedit loh. Nah, udah nih. Ngapain sih? Ngapain kita? Uri sarangin bujanan. Oh. My love is on fire. Aduh, tanganku kumat tuh. Bes banget. Nah, Udah serius, ngapain Apa sih? sih? Laki-laki lo malu. hey. Ya, emang kenapa? Kan laki-laki juga nggak boleh dong. Laki-laki nggak boleh dong. Gimana sih lo? Laki-laki boleh maksudnya gitu. Emang kenapa kalau laki-laki suka K-pop? Ya, Masalah. gregetan aja ngelihatnya. Ya, enggak, bukan hal yang aneh. Namu cari-cari misalnya jiji. Aduh. Kenapa sih topiknya ini, Ray? Jangan, kalau yang itu saya juga ikut joget. Ya, oke. Jangan. Oke, ini Iya, sesuai umur memang. ini Kang kita. Dika ya, ini asal tahu aja. Sekarang tuh bukan hal yang tabu lagi kalau cowok suka K-pop. Bahkan ada cowok viral di sosmed karena dinotis sama Blackpink di konser mereka. Oh, keren. Wow. Itu yang kemarin rame. Yang Lisa itu ya? Bukan yang muncul di ini apa TV TV Screen. Digitek gitu loh. TV apa ini? Sudah nggak ada. Big screen. Untungnya brand itu sudah nggak ada. Iya. Kan udah tahu. TV ini loh Chongqing itu. Ya, TV yang bohong itu kan? Bohong itu bohong. Nah, yang lebih wow-nya lagi, ini cowok bukan sembarang cowok.
cowok ini Bentar Mbak, ngejahitnya udah beres Mbak. Mbak, ngapain sih? Kaki lo kayak orang ngejahit. Gini aja. Lama-lama jadi bahan lo. lama-lama bendera jadi Gini. merah putih. Nggak sabar nih mau konser. Kang, ini yang kemarin sempat viral, itu kan ada cowok Indonesia nonton konser Blackpink di Korea. Oh, langsung ke sana. Korea. Iya, dan dia langsung viral di situ gara-gara masuk di big screen-nya gitu kan. Di sini pas lagi konser ya? Pas lagi Iya, konser, iya, masa iya. big screen masuk Lagi sendiri apa? ngapain? Kan kalau di perempatan juga ada big screen. Iya. Masuk tahu gua. masuk di big screen konser, terus dia joget shutdown di situ. Oh, When gini, we shutdown, joget shutdown. shutdown. Gitu. Oh gitu. Tahu lagi dia. Lah, Apal banget lagi. K-pop is me. Gue baru tahu ternyata lu namanya K-pop bukan Yusril. Bukan Yusril. K-pop K-pop adalah is darah me. dagingku. Cuman ini asli. Properti dari mana ini? Ada bunyinya lagi. Mana Banget bunyi kan? lagi? Tapi info aja. Apa? Blackpink bikin light stick yang Palu itu. bentuknya palu itu terinspirasinya gara-gara palu-palu ini. Emang iya? Jadi ada di satu acara, ini info aja ya, ini nggak ada di skrip ya. Keren. Tak kasih tahu Keren, aja. Keren, fakta nih keren. Fakta nih. Jadi waktu itu di variety show, si Jenny itu kena hukuman karena Oh, yang dia dipukul. terus dipukul palu gitu, Ya. dan gitu terus bunyi itu dia ngerasa kayak lucu nih, terus kok habis dipukul kok kayak enak gitu. Nah itu akhirnya dibikinlah si Oh, gitu. ini. Serius ini. Nggak malu-maluin sebagai K-popers ya. K-pop is me bro. Jati. Ya tapi siapa temen lu tadi yang mau kesini? Temenku. Iya yang tadi lu bilang. Ya ampun ya. Ini viral Kan gua gini, tadi lu bilang kan, ini bukan sembarang laki-laki. Emang kenapa? Ini kan sama aja gua misalnya gua suka, lu suka, cowok ya udah. Enggak semua laki-laki itu. Enggak semua laki-laki. Sama seperti dirimu. Ini jatuhnya dangdutan. Iya, oke. Kan dulu suaranya kekencengan kan dulu. Nutupi dialog. Jadi ini temenku, ini kemarin dia viral. Dia kan seorang dokter nih. Oh dokter. Oh dokter apa tuh? Didodok gemeter. Baru tuh Ini jokesnya. langsung aja aku panggilin temanku nih. Farhan. Iya, kita dulu. Annyeonghaseyo, Farhan. Farhan apa kabar? Alhamdulillah. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Farhan, Apa? bisa menyebutkan nggak siapa saja member Blackpink dari kiri ke kanan? Bisa, bahkan ada fansnya. Fansnya apa? Kim Jisoo, Kim Jennie, Park Chaeyoung, Lalisa, Blackpink. Gimana? Kita dance lagi dong, bertiga dong. Yuk. Bareng-bareng. Ini info aja, Chen itu dibuat berdasarkan umur membernya. Ya, Tahu dia. Hebat loh. Oh, emang kenapa? Umurnya Kim apa? Jisoo paling tua, Kim Jennie, Park Chaeyoung, Rose. Lalisa. Nah, tadi Kim Jong Un tadi? Enggak ada Kim Jong Un. Gue kira ada Kim. Depannya Kim juga loh. Kim Jong Un. Jangan gitu. Ya kan gue tadi ngedengernya aja. Gue ngedengernya aja. Ya itu Chen-nya seperti itu. Ayo kita ulangi. Sebentar. Ini kayaknya Farhan ada yang mau diambil dulu. Iya, mau diambil dulu, mau Oke, diambil dulu. oke. Oh, mic-nya mati. Gak usah dibilangin. Itu lagi live. Mic-nya mati, mic-nya mati. Semua Santai persiapan. aja. Masa semua persiapan syuting dikasih tahu sama lu sih? Farhan clip on-nya mati. Tapi dia harus ke depan dulu. Ya, tapi sebelum itu kita mendingan opening dulu. Kita sapa dulu. Halo teman ngopi seperti biasa. Di setiap hari Rabu dan Jumat jam 4 kita bakalan nongkrong barengan sama kalian. Ngobrol santai sambil tuangin semua rasa penasaran kalian di Kopi Kupas Obrolan Problem Masa Kini. Wow. Oke, ngomong-ngomong temen ngopi, menurut kalian siapa di antara kita yang kayak idol Korea banget? Kayaknya Idol Korea siapa banget ya? sih. Idol Korea banget sih aku ya. Iya sih kayaknya. Enggak, kamu ya. idol bola. Lebih ke bola loh. Main bola loh. Ini namanya airport fashion. Airport fashion idol Korea. Biasanya pakai masker gini, Hah? topinya topi-topi pastel, terus agak ditutup gini. Oh, biar nggak ketahuan. Biar nggak- ini info aja. Info aja. Apa? Pernah gitu ya? Sering. Oh, sering kayak gitu? Sering, tapi terus disangka maling. Tapi kayaknya
Aku nggak sih, nggak ya, bukan ya. Oh kamu? Iya benar. Ya, kalau Kan dari aku kayak jin Jin dan apa? Jun. Jin dan Jun. Jangan ngasal ya, lu lebih cocok ke Jin Kazama namanya. Jin Kazama namanya. Jin KW sih. Jenny maksudnya? Jenny. Jin dan Jun bukan. Oh, bukan. Karena kayak tampilannya ya. Tampilannya sih lebih pas kalau episode kemarin sih. Lebih cocok di episode kemarin. Apalagi. Lo emang cocok tapi ini apa kalau idol grup tuh gitu, idolnya dandanannya kayak gini ya. Rio, kamu kepikiran untuk debut di Korea nggak jadi idol? Kan sekarang udah ada Carmen, Artuhat. Iya. Kemarin sempat ada Dita si Karang di Secret Dita Karang, Number. iya. Cuman kan Secret Number udah bubar. Info aja. Iya. Masih ada tapi Ditanya udah. Ditanya udah enggak. Udah enggak, dia solo karir sekarang. Solo karir. Jadi penyanyi solo. Jadi situ di loh. Solo. Stasiun balapan. Stasiun balapan. Tapi kayak emang K-popers sejati banget Iya. ya, Yusril ya. K-popers. Iya, Aku. iya kan? Sejak kapan sih, Mas? Aku. Iya. Sejak umur berapa sih? Lupa aku umur berapa yang ini Farhan dulu. Sorry. Apa-apa. Apa-apa. Ambil baterai dulu. Oh, ambil baterai. Yang asli itu bisa nyala. Ih, ini juga bisa. Ini bisa tau. Ada nyala nggak? Bisa Mana? menyala. Ini bisa nyala kok. Bisa bunyi. Bisa. Gak gitu. Ini yang asli. Itu Itu bisa bunyi nggak Yang tuh? itu bisa bunyi nggak? Oh, bisa juga ya? Oh bisa. Bentar. Bisa bunyi, bisa enggak. Coba sih, aku boleh pegang dong. Pegang. Kan penasaran. Kelihatan ini dari Ya, nggak usah kualitas kelihatan emang. Ya elah. Nih bisa dilihat ya. Ya teman ngopi lihat ya. Kualitasnya sungguh sangat terlihat. Oh jauh sekali. Oke, silakan check out yang Enggak ada. Ini yang asli. Namanya apa sih? Pyeongbong. 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 Itu dari bunyi-bunyinya. Pyong. Nah, itu Ini. bahasa Korea. Oh iya ya. Oh, ini juga bisa gini ya. Tapi ini katanya bisa kalau misalnya di konser connect Bluetooth. Bener nggak sih? Benar, Jadi nyambung. nyambung sesuai irama di Oh lagunya. Jadi nyalanya sesuai sama Dan itunya. warnanya juga macam-macam. Jadi nggak cuma pink. Nggak cuma Kalau pink. Di konser ada merah, ada biru. Oh Oh, gitu. gitu. Jadi sama NFC juga bisa ya katanya buat itu ya. Bos. Kita. Tapi katanya kamu udah bosen ya? Enggak sih. Oh, enggak sih. Kalau Blackpink nggak pernah bosan. Enggak, maksudnya ini mau ini, mau Lu pingin kan? mau dibawa pulang. Jangan, nggak dong, mungkin. jangan. Kamu punya ini berapa? Punya poin ini berapa? 3. Jadi ada versinya macam-macam. Versi apa aja tuh? Yang pertama, Akustik. kedua, sama yang spesial. Oh, yang pertama, kedua sama spesial. Yang spesial apa? Ini yang keberapa? Ini yang spesial paling baru. Oh. Yang pertama tuh bentuknya kayak gini juga. Yang pertama tuh dia bisa berdiri. Oh yang ini kasihan harus dibantu berdirinya ya. Mas. Oh, dia Ya kan ini soalnya kan maksudnya Mas. ya. soalnya newborn. Mas. Tapi tar dulu. Coba Rio pegang. Enggak, lanjut aja ke Farhan. Tar dulu, Lupa sebelum lah. kita ngobrol kan takutnya haus kan. Oh iya. Haus Ini kan. oh iya tawarin dong. Ngopi. Yuk. Biasanya kan suka kopi nih. Ngopi yuk. Nah, kayaknya tuh yang aku lihat sukanya tuh kalau K-pop gitu lagi suka kopi americano gitu nggak sih? Betul banget. Suka kan? Orang Korea Selatan tuh lagi suka banget americano. Americano. Tanpa gula ya. Tanpa gula. Tanpa gula. Jadi Ya, bisa soalnya sehat. dokter udah manis. Bisa aja. Bisa aja. Soalnya tipikal dokter itu emang gak ribet. Pahit sih nggak apa-apa dikit lah ya, nggak ngaruh ya. Kopinya kan yang pahit, tapi Kopi. senyumannya. Manis banget bikin diabetes nih. Aduh. Asik. Aku bikin dulu ya dok ya. Thank Boleh, boleh. Mas Yusril juga mau kan? Boleh. Boleh. Biasa. Aku kayak Biasa biasanya ya? aja. Iya. Ya, Gua kopi pangku. Kopinya. Oke, Iya, baiklah. Pak begini. Thank you ya Kak Rio. Thank you, ya. Thank you, yo. Ini kita ngobrol dulu sama Farhan. Lu tuh dokter berarti ya? Dokter umum. Oh dokter umum. Betul. Ini rada lumayan menarik juga nih sebagai dokter umum tapi lu juga seorang K-popers. Betul banget. Dari kapan? Kalau kayak popper banget sebenarnya dari dulu SD. Hah? SD udah SD jadi tahun K-pop. berapa? 2007 2008. Oh, berarti zamannya SNSD. Abis itu keluar 21. SD 2007 2008. Kalian umurnya berapa tuh kalau boleh tahu? Aku
Saya udah kerja 6 tahun untuk kebenaran. Oh, aku sih kuliah. Saya juga masih kuliah itu. 2007 2008 aku masih kuliah. Aku juga masih kuliah, tapi udah 6 tahun kuliah. Jadi dari SD awalnya kenapa bisa kepincut ke K-pop tuh dari apa? Apa? Dari game online. Hah? Jadi ada game online dulu yang sering munculin musik-musik K-pop. Dia mainnya kayak pakai keyboard gitu. Apa namanya? Boleh disebut nih? Boleh. Oke. Dulu namanya Kemarin aja aku nyebut Indomie nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja. Ya elah, dihitung banget. 157. dulu namanya audition Ayo Dance. Ayo dance. Iya, Ayo Dance, tahu kan? Tahu. Seumuran dong. Iya, tahu. Nah, itu kan banyak musik K-popnya. Nah, dari situ mulai suka. Jadi zaman Girls' Generation, SNSD, TVXQ, TVXQ, Kara, Tiara. Ini apa? Kara Tiara ya. Loli Poli ya. Loli Poli. Dari Udah. Maaf. Sorry. Mohon maaf kelepasan. Mohon maaf kelepasan. Everyone put your hands up. Put your hands up. Udah ya. Oke, dari situ terus mulai suka sama Iya, K-pop. mulai suka K-pop. Awalnya suka sama grup apa dan lagu apa? Sri Mulat kan awal suka kan? Bukan Mas. Grup juga loh itu. Kalau lagunya dulu suka banyak ya dari Girls' Generation, dari 21, terus Kara, Tiara, segala macam lah. Shiny, EXO, tapi yang bener-bener aku stand banget mulai itu pas Blackpink. Oh. 2016. Gen 3 berarti. Setelah sekian lama baru yang nempel banget tuh baru. Stand banget, aku liatin banget, bahkan dari pre-debutnya. Jadi dulu tuh pertama kali Blackpink udah nggak ada sih di YouTube ya. Iya. Dulu ada dia ngerekam dance practice gitu lagunya. Bitch Better Have My Money Remix itu udah nggak ada sekarang. Tapi Oh, udah nggak ada ya udah videonya nggak ada, itu? udah di take down. take down. Nah, dulu pas aku lihat, oh ada si gadis blonde. Kan kalau Iya. zaman sekarang hidup blonde. Iya. Nah, ini aku pertama kali lihat, ini siapa nih? Ternyata namanya Lalisa. Alisa. Itu cinta pada pandangan pertama. Cintanya pertamanya sama Alisa. Masa ngefansnya. Ngefansnya, iya. Tapi sama yang lain juga suka kan? Iya, suka semua lah Blackpink. Oh. Iya emang si Blackpink waktu itu pre-debutnya pakai lagu itu apa itu When I Had My Money. Oh, When I Had My Had My Money. Money. Tapi mungkin karena hak cipta kali ya. Ya. Jadi itunya videonya di take down Oke. gitu. Tapi waktu dulu kan lu dari sekolah ya? Beli Jadi, iya benar. beli merchandise segala macam itu apa nabung? Nah, ini unik sih. Beli depan-depan SD. Enggak. Mas kalau depan SD tuh dapatnya tuh stiker Rambo. Lu nah, tarik gini, Rambo nih gitu. Ada tuh. Jadi dulu itu kan kalau mau beli merchandise K-pop, mau nonton konser, beli tiket kan lumayan mahal kan. Apalagi mahal banget. zaman sekolah tuh belum bisa kerja, nggak ada penghasilan. Mau minta sama orang tua tuh nggak enakan. Iya. Akhirnya dulu karena emang anaknya suka lomba ilmiah, lomba biologi ya. Jadi dulu mikir gini, oh yaudah deh bayar biaya pendaftaran lomba paling 100-200 ribu. Terus kalau menang nih dapat 3 juta, 4 juta, 5 juta. Oh, jadi ikut jadi lomba. bikin semangat. Oh kamu pernah lomba ikutan? Jadi Banyak lomba aku ikutin, aku menangin dapat uang, barulah beli merchandise, beli sempat tiket ikut lomba konser. kicau burung juga katanya. Kicau lomba murai. Kicau murai Lomba ini murai. namanya. Ada KMM katanya. Tapi itu Nah, orang ada Bisa KW sih. Lisa kan kemarin sempat pakai baju yang katanya baju dangdut banget iya kan? yang bodysuit gitu kan. Iya. Sebentar ya. Oke. Ini hadiah. Ntar gini aja. Oh, ada hadiahnya. Oh, enggak Enak sih. dapat hadiah di sini. Itu jadi enak nih. Iya Ini memang enak kok kayak banget gini. emang. Sebentar ya. Ya. Iya. Boleh banget. Alright. Alright. Emang buatan Karyo paling enak. Bisa aja. Aku bikin lagi biar dipuji lagi maksudnya. Nggak usah. Kembung, kembung dia bikin lagi. Rio, sekalian ambilin mic buat Farhan. Katanya Farhan. Udah. Oke. Tes. Blackpink. Oke, sorry nggak bisa dipancing banget. Nggak bisa. Konser K-pop pertama kamu sejak menabung dari SD itu apa? Jadi waktu itu pas Blackpink di tahun 2019 ya, itu di Ice BSD, itu bahkan
pengalaman cukup unik adalah aku tuh lagi nggak ada uang sebenarnya waktu itu. Tapi aku akhirnya minjem uang sama kakak dengan catatan seminggu ke depan aku harus menangin lomba. Oh gitu. Itu kelas berapa? Itu udah kuliah sih. Oh, udah Oke. kuliah. Kuliah. Oke. Aku harus menangin lomba kayak poster ilmiah gitu. Kalau aku nggak menang, aku nggak bisa balikin uangnya. Kan agak deg-degan kan, Iya, jadi iya, agak iya, pressure. iya. Makanya aku usahain kayak, pokoknya aku minjem dulu tapi sebagai gantinya minggu depan aku harus menangin lombanya. Jadi bener-bener tuh jadi penyemangat gitu loh. Motivasi, Motivasi lah ya. banget. Motivasi. Udah kayak mau nggak mau Harus ini nih, harus menang, lunas nih. harus Iya. menang Harus nih. lunas. Hadiahnya waktu itu berapa? Jutaan sih ya. Jutaan. Minjemnya berapa waktu itu? Minjemnya itu 2,5. Gede ya? Iya. Enggak kepikiran pinjol gitu waktu itu. Oh enggak. Jangan. Ya kan gue cuma nanya aja. Siapa Itu, tahu. tapi waktu itu menang lombanya hadiahnya berapa? Hadiahnya ya jutaan sih, lupa nominal berapa tapi yang pasti Balik keganti ya? lah. Yang Balik pasti dan balik aja. plus lah. Tapi fee transport di sini inget kan? Kenapa dikasih tahu sih? Nah itu berarti ininya apa pertama kali nonton berarti Blackpink? Betul. Bener-bener. 2019. Pertama kali konser K-pop pertama itu Blackpink. 2019. 2019 tuh ya. Lupa tuh. Sebelum Covid. Ya, Oh, oke. sebelum Covid. Oh, yang aku ingat adalah fanmeet-nya Lalisa di Casablanca waktu itu ada juga ya? Oh, itu yang di Ancol kali. Oh iya ya, Ancol ya? Iya, di Ancol. Oh. Tahun lalu kan. Tahun lalu. Iya. Lu ngobrol berduaan aja boleh gak sih? Oh iya, Ngobrol sorry, aja sorry, berdua. sorry. Kayaknya lebih ngerti banget dah kayak mereka berdua. Kita nggak tahu apa-apa. Sorry. Iya kan? Nah ini boleh diceritain kan? Kemarin kan kamu viral banget tuh. Ya, kamu ngedance di Korea. Gimana ceritanya itu kamu datang ke Korea, terus bisa masuk ke big screen-nya Blackpink, terus kamu refleks untuk joget shutdown di situ. Iya, aku lihat tadi tahu. Oh iya. Tadi lagi lu nggak usah ngaku bilangnya tadi. Iya. Lama lihat gitu. Jadi emang itu bulan Juli kemarin aku sengaja pengen ke Korea buat nonton Blackpink ya. Awalnya itu aku udah bayar lah tiketnya, tapi memang nggak langsung beli karena aku nggak dapet. Itu worth tiketnya kan seluruh dunia. Iya. Karena itu pertama kali konser yang saat ini kan, yang deadline itu. Nah, akhirnya aku nggak dapet, terus aku belilah sama orang Korea gitu. Ternyata pas aku sampai, orang Korea tuh alasannya gini, maaf ibu saya sedang ke rumah sakit, jadi saya nggak bisa ketemu. Ditungguin, akhirnya nggak datang. Jadi Jadi pakai bahasa Indonesia deh. enggak pakai Korea Oh. di translate. Keren juga orang Korea bisa bahasa Indonesia. Banyak orang Indonesia di sana. Terus akhirnya nggak datang. Ya udah berarti ini emang kayaknya penipuan. Oke, Sampai siap. akhir pun sampai detik ini pun nggak datang ya. Nggak Berarti kan datang. Ya. penipuan. Tapi lu udah ngirimin duitnya? Udah bayar. Berapa? Banyak. Belasan lah. Totalnya. Totalnya belasan karena mungkin nggak cuma satu tiket. Nggak cuma satu tiket dan nggak cuma satu orang. Berapa Totalnya tuh? kalau saya 3 orang deh yang kayak gitu dengan alasan yang sama. Ya. Nah. Terus. Nah akhirnya barulah ada satu penjual yang jujur, kita ketemu dan memang harganya udah naik banget. Oke. Jadi itu mereka sistemnya gini, jual harga yang awal, terus udah kita beli nih transfer. Nanti dia dianggapnya kayak tiketnya habis atau hilang, nanti dijual lagi dengan section yang sama harganya yang beda. Nah, Dan ternyata orangnya yang itu juga. juga. Awas saja ya kamu, oknum-oknum itu. Iya loh. Datang ke Indonesia tak beliin tiket. Kamu ternyata tadinya tiket konser, ternyata tiket masuk Ancol mampir. ternyata tiketnya tiket stasiun Gambir. Tuh. Ya Jakarta Jogja. Jakarta Jogja. Nyampe sana semuanya bahasa Jawa. Iya, lebih repot kan lu. Di sini pakai bahasa Indonesia udah susah, Bisa. ntar lu bahasa Jawa. Ayo, awas kamu. Makin pusing. Orang-orang itu tandain aja Kim Chong Jin itu. Jadi akhirnya aku tuh mikir kayak ya udahlah nonton Waterbomb Festival tuh ada festival lain yang Oke. di hari itu juga tanggalnya. Makanya bajuku tuh kayak baju santai banget Ya, karena ya, ya. bakal basah-basahan di festival itu. Oh kamu nonton Kwon Eun Bi itu? Tadinya. Oh tadinya. Hampir. Tadinya. Tahu. Tahu lagi. Tadinya. Kalau gue sih nonton sih tadi bilang. Oh, nggak kan kita di situ kan line up-nya ada Kwon Eun Bi Iya juga. betul. Iya kan? Nah akhirnya nggak jadi nonton itu karena tiketnya beneran dapet nih yang terakhir. Heeh. Pas masuk, terus itu juga udah mepet banget, kayak udah lari-larian, banyak banget yang pengen nonton juga, tapi kayaknya ada yang ditipu juga di luar sana.
akhirnya Ada yang mukanya pelangah-pelongoh. iya. Kena gendam. Ada Korea kena gendam juga. Kan nggak siap nih. Baju tuh kalau orang bilang tuh kayak lapis talas ya. Jadi atasnya kuning, bawahnya ungu. Lapis talas banget kan. Ya, saya dicaburin keju juga. Kasih topping. Nah, akhirnya ya udah deh, langsung beli merchandise di situ. Ada namanya windbreaker jacket. Dia tuh kayak kalau di Indo mungkin kayak jas hujan lah Iya, ya. jas hujan. Tapi bodo amat deh, yang penting masih ada Blackpink-nya. Iya. Akhirnya masuk, tiba-tiba udah konser kita have fun, dan bagian dance challenge tiba-tiba ada kameranya tuh sebenarnya jauh, tapi karena aku dance-nya lumayan heboh, akhirnya si kameramen tuh ngedeketin. Oh. Jadi Gitu. awalnya mungkin nge-shootnya ke sana jauh. Iya. Terus karena aku tahu hafal dance-dance-nya, akhirnya ngedeketin, akhirnya bener-bener aku yang di-shoot. Sampai segini katanya disuruh segini kan. Terus kameramennya juga ikut joget. Enggak sih goyang-goyang. Joget gini nih. Masa itu terlalu kamera TV lain. Sorry, nggak jadi. Crazy shot. Nggak jadi. Iya yang gini-gini gitu. Tapi kok bisa sih cowok joget K-pop pasti kayak gitu kok bisa Oke. sih? Aku sih Jangan dijawab dulu. Nggak mungkin. Jangan dijawab dulu. Kenapa tuh? Aneh. Karena dia pun bisa. Jangan jawab aneh. Yang Pink Venom kan? Pink Venom, jago dia. Nggak pernah. Nggak pernah telat. Ada jejak digital loh ini. Ini yang lagi Oh, nonton. nggak usah. Nggak, itu TV lain kan, TV lain. Akhirnya dari kamu dinotis sama si Suprapto kameramen ini. Nah, akhirnya itu viral karena kan di situ mostly nonton orang Korea atau ada juga orang China, ada juga orang Jepang dan orang Indonesia tuh nggak banyak yang nonton pada saat itu. Pas aku muncul di situ kayak mereka tuh kayak wah ternyata ada orang Indonesia Iya. gitu loh. Terus dan aku kebetulan emang suka dance ya, aku di kampus dulu ketua dance. Oh gitu, Iya. makanya langsung. KDI, Ketua Dance Indonesia. Indonesia. Oh, singkatan aja. Ketua Dance Indonesia. Boleh. Jadi langsung lah dance, pede, dan semua langsung nyorakin. Oh. Dan di situ ada yang rekamin, aku akhirnya minta videonya dan langsung viral. Itu udah di Waterbomb apa udah di konser Blackpink? Udah di konser Oh, Blackpink itu dong. udah di konser Blackpink. Bukan di Waterbomb. Iya, sorry. Ini ya, kita mendingan kita lihat juga ini ada salah satu best momennya Farhan barengan sama Blackpink. Coba kita lihat. Coba. Oh yes. Wis, Mas. fasih banget. Is. Janggal, enggak janggal, Mas. Bagus. Nah pas Wih. muter balik Pas itu muter balik orang pada kabur. Enggak dong. langsung pada nyorakin karena belakangnya tulisan Deadline. deadline. Tapi itu merchandise aslinya. Asli. Wow, itu. Keren. Berarti kamu adalah saksi di mana waktu itu Jam baru pertama kali di launching ya? Betul, aku sampai buat video reactionnya, terus juga ngerekamin mereka karena kan dia Ngobrol berdua aja, dua ini nggak tahu. ya Jam lagu barunya. Kalau gue sih diem aja. Iya. Yang sebelah sini sebenarnya. Dari tadi diem doang. Gitu dia. Beneran. Kayak dihipnotis. Iya kayak gitu. Nggak, kayak abis ini. Kayak abis bangun dari operasi. Kena virus. Anestesinya masih ada. Masih kebanyakan. Gitu masih bingung. Berarti kamu bikin reaction lagu Jam itu karena itu pertama kali diriliskan saat Blackpink Deadline di Korea ya. Oh. Tapi itu di Indonesia kemarin Di Sabtu itu Indonesia, bilangnya. Day One. Jadi Yang kemarin Sabtu aku ya? nonton juga. Yang hari pertama aku jadi penonton, hari kedua jadi dokternya. Hah, jadi dokternya Lelisa? Iya, jadi dokter tim medis di Blackpink. Oh di Blackpinknya tapi ya? Tuh. Ada, Oh, iya. kamu yang nyiapin. Enak benar Aduh. Susah nih kalau ini nih. Oh, kamu yang nyiapin minuman serbuk berasa jahe dan Susah. Melibet. Susah. Oh, kamu yang nyiapin tolak anginnya. Ya. Pokoknya jadi dokter di tim medis. Jadi kalau misalkan ada kru-krunya atau bahkan dari pihak Koreanya staff sana ada yang sakit itu bisa ke aku. Terus kalau misalkan ada penonton-penonton juga yang sakit. Oh semuanya pokoknya Semua ya, di pokoknya event itu. kita dibagi-bagi. Tapi kok bisa dapat jadinya akhirnya Slot jaga gitu? gitu? Oh iya. Ya karena ada yang
nawarin, terus lengkapin persyaratan, mau nggak kamu jadi dokter di tim medis Blackpink, terus ikutin semuanya aturan-aturannya, diseleksi dulu, akhirnya dapat. Jadi kayak dream job banget sih. Tapi ya, ini sebelum kita tag to Viti yang kedua, ini kita aku penasaran sebenarnya. Kan kamu akan tahu Blackpink akan ke Indonesia, deadline World Tour ini kan akan ke Indonesia bulan November. Kenapa kamu tetap memutuskan untuk nonton yang di Koreanya? Sementara kamu pasti udah Bisa beli nonton dong di Indonesia. Dewanya. Karena pengen tahu sih lagu Jam itu kayak gimana, karena kan mereka udah lama nggak comeback. Ya. Jadi Ya. sebelum ke spoiler, orang tuh pengen banget buat reactionnya kayak lagunya kayak gimana, dan ternyata lagunya tuh asik banget, Asik banget. pecah banget, Nggak mengecewakan ya? nggak mengecewakan. Udah liriknya mostly bahasa Inggris Iya, lagi ya kan, jadi kita gampang dinyanyiin, nyanyiin. Iya. begitu joget langsung semuanya. Jogetnya juga asik. Asik, wah paham. Yes, Mohon maaf, memang di episode ini Rio itu AFK. Iya, iya. Rio Jadi- AFK teman-teman. Jadi gini, Uut Permatasari itu ya, itu Jadi ini spesialis yang ada suara kendang-kendangnya. Gak ada. Nih, apa ini fitinya nih? kita lihat aja, ini ada video lagi dari Farhan nih. Momen Dokter kembar Nah. di notis Lisa di layar. Oh mana? Enggak, itu yang depannya ngapain itu ya? joget, Dia nggak Mas. dinotis dulu sebenarnya, Mbak. Kamu Iya. terlalu effort, Mbak. Oh, tapi tetap juga jogetnya kan harus Iya, tetap hebat Iya, dia. dia kan masuk frame big screen-nya. juga. Iya, lu di Kok notice tadi ya. ini si dokter kembar emang ada kembaran? Iya, aku punya kembaran. Farhan sama Yudi ya? Bukan. Jauh, Namanya jauh. Ya boleh-boleh aja bukan? Farhan Rehan. Farhan dan Rehan. Betul. Oh, Atau tapi kalau dipanggil Han semuanya nengok dong. Iya, biasanya nengok. Tapi kadang dia juga suka dipanggil Ekida. Hah? Nama Kok jauh? nama lainnya. Oh gitu. Lu ada punya nama lain? Ugi Adam. Oh, karena Nama ujian. ya, tapi kalau nama dari janin ya, dari perut, Farhan Rehan. Gitu. Oh, ada nama janin, ada nama panggilan. Enggak. Tapi kan, kamu berarti sama kembaranmu sama-sama Suka ngefans juga. sama Blackpink? Aku sih yang ngefans banget. Dia emang suka musik K-pop tapi nggak yang nge-stan banget. Cuma dia tuh kembaran yang baik. Jadi kalau aku mau nonton ini, yaudah deh ditemenin. Ikut gitu ya. Dan dia juga ngerti lagu-lagunya. Kadang kita walaupun beda kamar, kita kadang suka dengerin lagu K-pop gitu. Dan kayak pas tadi ya di VT itu kan di Lisa fan meeting ya, dia beneran kita pakai baju yang sama, sengaja Mirip kembaran. banget gak sih? Iya, terus karena mungkin pakai baju yang sama, mirip, akhirnya di shoot lah sama kameramen Koreanya. Oh gitu. Kayaknya kaget kayak, kamera gue rusak kayaknya. Orangnya satu atau dua sih? Dia mulai gini. Kok bayang sih? Kok bayang ya? Coba cek ya, kamera gue kayaknya rusak dah. Ada dua orangnya. Sorry, Ini satu sorry. apa dua ya gitu. Sorry kamera 3 bayang. Bayang. Sorry. dua. Sorry pecah kayak pecah. Ada satu video lagi, kita lihat sama-sama. Ini juga masih seputar Farhan dan Farhan. Blackpink. Wih, bajunya apa nah? Bagus itu Bagus ininya. banget itu emangnya. Ininya bagus pesanannya. Itu nunjuknya Ditunjuk itu. di Saya situ. suka nunjuknya. Diliatin. Itu momennya apa itu, An? Jadi aku tuh bawa banner, di tulisannya aku bilang kayak, Lisa kamu tuh alasan aku buat jadi dokter. Terus dia baca itu, dia bilang, oh because of me, really? Gitu. Kalau tadi lihat di videonya, dia ngomong kayak gitu. Oh iya. Oh, Lisa tuh nggak minus matanya? Itu aslinya deket banget. Oh, dekat ya kan? Cuma kan kamera 0,5. 0,5. Oh, Jadi dibikin seolah-olah pisah jauh ya. banget. Padahal mah dekat. Deket. Berapa? Lisa- 5 langkah? Ya mungkin dari sini Di ke rumah. depan situ lah. Lisa di Monas kan? Enggak, kejauhan. Di mana di atas lagi? Kejauhan. Oh, dekat. Makanya dia Dekat. notice. Ibaratnya dari sini ke depan situ lah. Oh, deket banget. Deket banget. Makanya di situ banyak yang di notice juga karena Mahal kamu kan beli tiketnya. 2 digit sih. Keren. Karena aku nggak dapet war lagi, pas tiketin nggak dapet war, akhirnya beli sama orang lain. Oh, kamu tipe orang yang kalau udah Blackpink ngumumin
konsernya di Indonesia udah ketok-ketok Gercep ATM. ya? Take my money. Take my money. I want this katanya. Ya karena mikirnya kapan lagi gitu loh. Kan .com. kesempatan gak datang 2 kali. Benar. Iya, iya, iya. benar. Nih, kalau dari tadi kita udah ngebahas soal Farhan, teman ngopi kita sekarang coba pingin ngetes aja seberapa K-pop Farhan Dan Rio. dan Yusril. Kalau Rio udah jelas nggak ngerti. Dari tadi Rio tuh cuman badannya di sini, jiwanya di rumah. Kok jadi aku ikutan? Ikutan. Kita sekarang bakalan muterin potongan lagu K-pop ya. Diputerin cuma 3 detik doang. Nanti Farhan harus menjawab judul dan penyanyinya. Yusril juga. Aku nggak. Nggak usah. Oh, nggak Nggak usah. Kita berdua nggak usah. Sorry. Kita harus make sure dulu ya. Ya. Yang disebutin lagu judulnya dalam bahasa Korea apa bahasa Inggrisnya? Ada 2 versi. Ada, betul. Dua. Misal, Tapi- tiba-tiba aku nyebut Buljangnan, dia nyebut Playing with Fire. Mana yang benar? Sama. Ah. Itu sama dong. Oke, Oke, sama, oke, sama, oke. sama. Siap. Menang. Buljangnan. Beda lagi. Ya, siap ya? Siap. Ada Siap. ada ini dong. Apa? Bel. Bel. Belnya apa? Tet. Piong, kamu piang. Ya. Jadi piong. Nama daerah itu Pyongyang. Pyongyang. Kyoto. Aku bling. Bling. Piong. Oke. Udah lah. Lu nggak mau lebih gini kayak Blackpink adalah kesukaan aku yang terbaik dan dimanapun. Kepanjangan. Siapa tahu Pink. Kamu Blink, aku Yare gitu. Yare. Lu jadi siapa? Piong. Pyong ya. Piong. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Silakan sebutkan nama grupnya dan juga judulnya apa dari 3 detik aja. Ini dia yang pertama soalnya. Bling. Blink, set. Farhan, apa? Eyelid. Judulnya? Korea itu goyangi dance. Bahasa Koreanya. dia kan. Koreanya ya. Kalau Gua nggak tahu lagi Korea. Inggrisnya tik tak. Bukan goyangi tik tak. Betul. Ya yang itu ya. Eyelid, tik, Eyelid. tak. Lu nggak ngikutin ya? Maaf ya. Ya. Kita 1-0 untuk Farhan. Ya. Yang berikutnya. Silakan. Ini dia soalnya. Bling. Blink. Silakan. Kok nggak ada piong Farhan. piong piong? Baby Monster. She's. Iya betul. She's. Kamu udah lama gak ngikutin. Yuk, sudah kasih ladun. Sorry. Hilang di generasi keempat aku. Sorry. Ini soalnya ada 200, tenang aja. Oh 200. Nilainya 200. Enggak ada. Oh soalnya. wow. Kita soal yang ketiga. Ini dia soalnya. Piong. Bling. Nega Cecalaga 21. I am the best. Iya betul. Memang kita bisa lihat di mana umurnya. Bagian 21 langsung tahu. Cepet banget. Oke, 2-1 untuk masih Farhan memimpin. Yang Ini berikutnya masih 20 soal lagi ya. masih ada. Sabar, Farhan. Sabar. Masih banyak. Yang berikutnya, ini dia. Bling. Aduh. Blackpink jam. Betul. Ini sudah jelas kalau Farhan tidak bisa menjawab kayaknya Aneh. aneh. Kita akan boykot Farhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaan dari ini. Betul. Lagu terbarunya Blackpink. Iya. Yang berikutnya ada dua soal lagi. Silakan nyusul kalau masih bisa menyusul. Pasti kalah. Ya Oke. udah. Kita soal yang kelima. Bling. Yusril. Butter BTS. Bukan salah. BTS-nya betul. Bukan. Lagunya, saya kasih kesempatan 1 kali lagi. Men in Black bukan. 2. Bukan. Tetot Farhan. BTS Boy With Love. Iya betul. Itu. Aku main with love. Main in love. Iya. Salah. Itu belanja di sini aja. Itu. Oh itu. Nyau. Apa e-commerce-nya? Nggak usah mas. Saya nggak mau kesini. Saya nggak kejebak. Ini pertanyaan terakhir. Walaupun udah pasti yang menang Farhan, tapi kita selesaikan saja gamenya. Silakan. Ini dia yang terakhir. Bling. Langsung. Siapa? Lalisa Rockstar. Betul. 5-1. Gila.
Keren banget ya. Udah hilang aku, udah hilang. Kok bisa kayak gitu ya? Kok dari intro kamu dari semua nih Han. Dari semua laki-laki? Dari semua laki-laki. Han, ini dari kemarin kan 4 member Blackpink itu semuanya merilis album solo. Ya. Menurutmu yang paling masuk di telingamu albumnya siapa? Oke, ini pendapat pribadi ya. Pribadi. Subjektif ya. Nanti aku juga. Aku juga. Apalagi biasa aku kan Lisa, jadi aku suka banget lagu-lagunya di album Alter Ego. Alter Ego. Iya. Rockstar itu gitu ya. Rockstar, terus Fuck Up the World. Jangan diucapin ini live. Enggak. Judulnya jangan. Tapi judulnya itu kan judul. FX maksudnya Sudirman. FX Sudirman. Kalau aku lebih suka Jenny. Oh, yang Ruby. mana? Semua lagu di album Ruby aku suka. Coba nyanyiin dikit boleh? Yang sama Dua Lipa tuh yang Set the Bar apa itu. Handlebar itu aku suka. Sama yang Way Up all the way up. Simi up, let it go. Asik banget lagi mereka. Set way up. Ini kayak teman lama, nggak ketemu, ngumpul. Kayak gini, udah lama nggak ketemu, terus kayak cerita bareng tuh kayak, iya bener ya gitu. Kalau K-popper emang gitu, Iya, memang. kita nggak kenal, pas tahu K-popper langsung nyambung. Langsung. Saya cuma setengah-setengah soalnya. Apa iya? Saya berhenti di SNSD soalnya. Iya benar, Big Boss nggak Generation. apa-apa. Setengah. Cuil. Lu Ini gimana? Farhan ini kan seorang dokter. Gimana kamu membagi waktumu antara menjadi dokter kan kita tahu Iya. konsentrasinya kan nggak bisa setengah-setengah. Iya betul. Nggak mungkin Harus dia full. nanti operasi dan diagnosa berdasarkan I'm not that easy. Jangan. Ini hobi, gimana kamu membagi hobi dan kegiatan ngonten kamu nih Han? Iya, konten Oke, jadi kreator gimana juga. bagi antara pekerjaan sebagai dokter, Iya. terus content creator sama fanboy ya. Jadi aku tuh memang selalu jadwalin dan selalu prioritasin apa yang harus aku kerjain setiap harinya. Oke. Jadi udah dibagi-bagi waktunya. Sholat. Nah, Ya pasti dong, betul. benar. Betul. Nggak salah Nah, sih. terus juga aku tuh tahu tempat dan juga tahu waktu. Misalkan aku lagi sebagai content creator, sebagai fanboy, sebagai K-popers kayak gini, ya aku casual hahaha gitu. Terus juga have fun. Tapi sebagai dokter aku benar-benar orang yang serius, tapi juga ramah sama pasien dan juga nggak terlalu bercanda lah karena bisa menempatkan diri. Tapi kalau misalnya kamu mendapati pasienmu ini adalah seorang K-popper juga gitu. Gimana apa kamu way up? Kira-kira. Tapi ini pernah sih. Oh, pernah. Jadi memang kalau pas kita lagi konsultasi, aku sebagai dokter dan dia sebagai pasiennya, kita seperti biasanya. Seperti biasanya sampai selesai, sampai nulis resep obat segala macam seperti biasa. Baru di akhir dia ngomong, "Dok, sebenarnya aku K-popper juga tahu." Nah, barulah yang tadinya serius ramah gitu berubah langsung, "Oh iya, K-popper juga. Bias kamu siapa? Suka grup apa?" Langsung akhirnya justru malah hubungan antara dokter pasiennya lebih dekat Lebih dekat, lagi. iya. Oh, karena udah ada kedekatan dari K-popers ini. Iya. Tapi sebagai cowok yang ngefan K-pop pernah nggak mendapatkan kayak judgement yang miring gitu Han? Sejauh ini sih aku selalu nangkep itu sebagai sesuatu yang positif ya. Jadi mau dia komentarin hate atau gimana pun, menurut aku ya ambil sisi positifnya aja. Dan aku nggak pernah malu karena yang aku lakuin itu tuh sebenarnya hal yang biasa aja. Kayak misalkan orang punya hobi, punya selera musik, Iya. entah rock, entah pop ataupun apapun dangdut gitu kan sebenarnya sama aja. Selama kita masih tahu batasan dan juga kita masih mengikuti norma dan etika yang berlaku. Iya, benar banget. Karena kan banyak yang bilang juga kalau cowok suka K-pop tuh biasanya dianggap lebih lembut gitu, lebih Oke. feminin gitu. Sebenarnya itu balik lagi tergantung ke orangnya ya. Ada yang lebih lembut tadi atau istilah feminin ya, ada juga tetap maskulin. Aku sih itu. Nah, jadi itu balik lagi ke orangnya. Puji soalnya. Kita langsung lincah. kita nggak bisa sama ratakan. Iya. Jadi yang penting adalah kita jadi diri sendiri dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Iya, Dan benar. juga yang terpenting adalah kita tuh nggak merugikan orang lain. Iya. Itu Karena sih. untuk hobi, Untuk ya. hobi, betul. Padahal kan sebenarnya ya yang namanya genre musik apapun itu ya semua orang. Boleh. Iya, genre musik itu kan nggak ada ada gender. gendernya Ya. gitu, nggak ada batasan Ya, gendernya. Selama di kuping kita enak, ya enak aja gitu. Enak Mungkin aja. gitu ya. Han, ya? Betul. Jadi
atau pilihan musik, selera musik itu belum tentu melekat pada identitas kita. Ada orang yang mungkin kelihatannya maskulin banget, macho banget, tapi selera musiknya mungkin yang girl band ataupun yang kayak gitu. Ada pun kebalikannya seperti itu. Jadi sama sekali sebenarnya nggak terlalu berhubungan. Sama gender ya. Karena Iya, temen gue juga betul. ada, dia basis death metal band. Dia basis death metal band ya, band death metal. Speedkill. Bukan. Itu juga lo tahu kalau kayak gitu. Ini dia basis, dia mainnya death metal, tapi dia ngoleksi SNSD sampai 2 tera. Nah, Dan dia datang waktu yang kesini, si Girls' Generation kesini, dia datang paling depan. Rambut yang gondrong tuh dia nyanyi, namun kan Tapi aku selalu gitu. Kalau datang ke konser K-pop, aku selalu malah tampil paling nyeleneh. Iya. Misal kayak kemarin pas apa sebelumnya namanya konser. Born Pink Born Pink ya, tahun 2023. itu aku pakai jersey MU. Karena kan si Jennie di Pink Venom kan dia pakai jersey MU Iya, kan. jersey MU. Tapi pas G-Dragon ke Indonesia aku pakai kaos ringai. Salah. Temen gue juga gitu, rambutnya gondrong segini, datang ke konsernya yang pas kesini Girls' Generation, pakai rambut gondrong segini, baju hitam, celana pendek, sepatu tinggi, tapi di depan gini. Enggak janggal sama sekali. Begitu. Paling depan bro. Sarang he nana idero. Dari Mister Taxi sekejek si. Kita langsung connect. Oke. Pulang aja deh aku. Tapi kan pasti ada ya kayak komentar nyeleneh ataupun kayak stigma negatif gitu kan dirinya. Tanggapannya gimana sih, Dok? Oke, jadi kalau misalkan aku dapat stigma yang negatif gitu, aku selalu tunjukin bahwa aku orang yang bervalue, orang yang punya sesuatu yang bisa dibawakan dan juga orang yang berprestasi. Padahal justru dari kita suka K-pop, kita jadi banyak dapat relasi juga. Iya. Dan itu Benar. nantinya ada kesempatan-kesempatan yang timbul. Iya, gitu. bener-bener itu juga yang terjadi sama temanku waktu ya dia random aja gitu datang ke satu konser Korea, kenalan sama orang Korea, akhirnya mereka berteman yang kayak waktu dia ke Korea bener-bener yang kayak saling menghubungi gitu waktu datang ke satu event tertentu gitu. Iya, sama ada juga temanku yang K-popper, terus dia kenalan sama orang Korea di sana sesama satu fandom, akhirnya di sana tuh kayak dibayarin, diajak pergi jalan-jalan, Jadi akrab gitu ya. jadi akrab, jadi kayak pemersatu lah karena Iya, sesama iya. K-popper. Iya. Di kamarmu ada poster-poster Blackpink nggak? Ada album, terus ada merchandise, ada figur. Iya, Ada sampai figurnya ada. ada. Kamar lu toko ya kayaknya. Kamar lu toko dah. Ada fotokart juga. Oh, fotokart ya pasti ada. Punya banyak berarti dari semua grup. Terutama Atau ada? Blackpink. Blackpink lebih banyak. Iya. Oh, oke, dominasinya Blackpink berarti ya. Kalau aku dulu YG. Oh, YG. Semua YG lah rata-rata YG 21, Entertainment. Blackpink, Epic High dulu zaman YG. Epic High. Iya. Tua ya. Wah, yang memang gak usah disebutin yang udah pasti jelas. Sukanya 21 dari SNSD aja udah ketahuan kita. Sukanya apa. Ini kan mungkin nggak semua orang relate gitu tentang apa sih dampak positif, bukan dampak positif tapi hal positif yang bisa kamu rasakan dari hobi kamu untuk ya kayak fanboying satu grup gitu. Menurut aku tuh relasinya sih. Kayak kita baru ketemu sama aku, Farhan sama Kak Yusril, kayak kita baru ketemu tapi pas tahu sesama K-pop langsung nyambung. Aku nggak. Ada penolakan teman-teman. Aku sih gini bro. Tes Dead Pink Venom maksudnya. Rockstar. Rockstar. Nah jadi benar-benar dapat relasi, dapat kenalan, dapat insight baru. Bahkan aku juga punya kenalan K-popper dari Filipina, terus dari Australia, dari Korea, macam-macam yang kita tuh jadi terhubung atau terkoneksi. Jadi Iya, banyak iya, positifnya ya. Banyak positifnya. Sometimes aku ke negara dia, nanti dia hosting. Nyamperin ya. Iya. Begitu kebalikannya juga. Lu berarti punya temen di beberapa negara ya? Punya. Kamu punya teman dari Kepil Wonosobo?
Kepil. Oh iya. Ada daerah di Wonosobo namanya Kepil. Belum tuh. Belum ya. Kenalin dong, kenalin. Ini nih. Nanti. Salam kenal. Salam kenal. Warga Kepil Wonosobo. Oke, sekarang kita masuk ke netizen Ash. Ini nanti dokter nih banyak teman ngopi yang pingin nanya-nanya nih sama dokter Ya. nih. Boleh. Silakan Rio. Nih, yang pertama, barang K-pop paling mahal yang Kak Farhan punya. Apa yang Boleh nih di-spill nih. Boleh. Yang ini paling mahal ya? Enggak, jangan kan barang. Lawang tiket 2 digit aja dibeli kok. Enggak, berarti kan kalau tiket 2 digit, 2 digit. itu dibeli. Ah. Nah, berarti yang ini akan lebih mahal dari 2 digit dong harusnya. Iya dong, karena dia biasanya merchandise kan lebih mahal. value-nya lebih tinggi lagi tuh. Jangan-jangan orang yang ngambil jaketmu yang I'm not there, tadi gini, ngejual tuh jangan-jangan. Bisa jadi. loh. Ya belum tahu juga Belum ya tahu. gimana ya. Ini apa nih? Tapi kalau menurutku yang paling mahal adalah momen ketika aku di-notice jadi big screen boy. Itu nggak tergantikan bro. Gak tergantikan. Terus momen ketika di-notice Lisa, ditengok nih, ada 2 nih kembar nih. Itu menurut aku paling mahal. Karena belum tentu ada momen itu lagi, kesempatan itu lagi. paling mahal dan berkesan ya? Betul. Kalau masalah material atau uang ya itulah. Tapi kalau momen kesempatan tuh belum tentu Tapi datang lagi. kalau misalnya buat collectible items yang mahal, paling mahal, nggak usah disebutin harganya, tapi apa yang paling mahal? Ada sih semacam merchandise gitu dan dia emang langka ya. Oke. Nggak banyak orang yang punya. Dan itu kebetulan aku dapat juga dari undian gitu. Oh, Jadi memang dapet dari ya raffle. raffle istilahnya betul. Jadi pas aku dapat kayak ini akan aku jaga baik-baik. Nggak akan, bahkan sampai sekarang belum aku buka. Itu bentuknya apa? Bentuknya dia tuh kayak Tongkat bentuknya tongkat. kayak ada box gitu sama ada isinya tuh kayak merchandise Blackpink gitu. Merchandise Blackpink atau nggak apa? Apa? Dompet api. Ternyata pesulap lah Lisa. Iya, sama jempol-jempolan. Iya, sama yang bisa jempol-jempolan. bisa diisi sama kain. Diisi sama kain. Set gini. Hilang. Oke, Selanjutnya. ini yang kedua, ada nggak sih pengalaman yang paling absurd demi idol favorit? Ada. Ada. Apa tuh? Aku tuh pas Heart to Hearts ya, itu K-pop idol yang baru debut tahun ini. Dan salah satu member itu ada yang dari Indonesia. Ya. Ini dari SM Entertainment ya, Ya. ada Carmen. Nah itu aku baru-baru ini sih, kemarin aku nyobain ikut kayak siaran kayak gini. Pas si Heart to Hearts lagi perform, namanya pre-recording. Jadi aku beneran masuk ke station TV di Korea, aku datang. Nah pengalaman yang menurut aku paling absurd adalah itu aku nggak tidur. Sama sekali aku nggak tidur. Jadi dari Karena antusias kah? nggak, karena itu syutingnya tuh bener-bener subuh dini hari tuh udah harus siap-siap. Oh, jadi kayak ini aman. Oh, jadi kayak dahsyatnya sana gitu. Ibaratnya Aman. musik show. Oh, aman. Nyari tahu dulu ke Raba. Diraba dulu. Oh, aman ini. Oh, jadi kayak dahsyatnya sana. Ya musik show di sana itu ternyata ada yang pre-recording tuh bener-bener kayak dini hari, subuh yang kita tuh harus standby. Dan buat jadi penontonnya aja tuh bukan penonton bayaran ya. Iya. Jadi bener-bener kita harus cepet-cepetan klik. Oh, oke. Dan itu yang pengen ikut tuh nggak cuma dari Korea, dari China, dari Arab, dari Afrika, Turki macam-macam mungkin orangnya. ya. Iya, dan kayaknya sih di saat itu aku doang Indonesia. Jadi bener-bener pengalaman yang menurut aku absurd karena sampai nggak tidur. Itu tuh aku sampai tengah malam, terus nggak balik ke hotel, aku bener-bener langsung cari bus. Busnya aja nunggu tuh lumayan lama. Akhirnya ke stasiun TV-nya, dingin-dingin. Di sana tuh lagi autumn ya, lagi musim gugur. Dan mulai-mulai agak dingin. Terus kayak kita dibarisin satu-satu, dicek satu-satu, diverifikasi. Sampai bisa masuk ke stasiun TV-nya, ke studionya.
emang ketat ya. Ketat banget. Ketat dan nggak semua orang punya privilege itu. Dan semua tuh pada nggak tidur juga. Oh sama. Sama, bener-bener Takut nanti malah ketinggalan, ketinggalan ya. telat atau gimana. Iya. Bentar kalau ngedenger dari cerita lu ya, ini kapan lu kerjanya sih sebenarnya? Jadi jalan nih, mulu, jadi dokternya sih. jadi Penasaran deh. jadi terus. jam prakteknya itu aku fleksibel. Kalau misalkan di jam itu atau di waktu itu aku berhalangan bisa digantikan, tapi nanti aku gantiin dokter Gantiin lagi? lainnya. Oh. Jadi Nah, berarti sekarang pinter-pinter lagi nggak? atur waktunya. Lagi enggak. Nah, Oh, jadi tapi aku kalau tuh ada sering nyeri di pasien sini. Enggak usah gitu dong. Kenapa tiba-tiba lu Langsung nanya? konsultasi. Aja. Masa tiba-tiba konsultasi gratis, tapi kalau di punggung sakit apa? Oh, itu namanya Low back pain. Gitu. Ini ada lagi pertanyaan. Dengan jadi fanboy tuh lu jadi susah dapet pacar nggak? Atau enggak ilfeel nggak gara-gara lu fanboying jadi Jawabannya sih sepertinya tidak ya, sepertinya tidak karena justru banyak kenalan cewek-cewek K-pop yang seneng gitu kayak kita sefrekuensi tapi justru sampai sekarang tuh emang belum kepikiran buat pacaran dulu Oke. karena mau menyiapkan diri lebih baik, mau mempersiapkan biar nanti calon istri atau pacar itu benar-benar udah terima jadi gitu loh. Terima Jadi, beres. terima beres. Wes gitu. kamu duduk di situ, wes diem aja. Wes aku kerja wes gitu. Iya, jadi kita sama-sama enak lah maksudnya dan kalau sesama K-popers juga sefrekuensi. Iya. Ya. Tapi pernah nyoba nyari cewek yang sama-sama suka K-pop? Aku sih suka cewek yang suka K-pop dan suka dance. Jadi kalau ini bisa cocok dance tuh. bareng. Frekuensi ya. Iya. Oh, aku cuma bisa dance-nya doang. Tawarin. Kok kepikiran? Kenapa jadi kepikiran? Kenapa menawarkan diri Anda? Tapi kamu misalnya sama orang gitu kan, sama teman deket, sama mungkin kembaranmu sendiri bahkan ya, pernah nggak mendebat idol soal mana yang lebih baik misal, taruhlah ya adalah rivalitas yang dibikin sendiri-sendiri. Iya. Jangan, kalau itu jangan diangkat Pak. Ada rivalitas yang dalam tanda kutip dibikin sendiri gitu. Pernah nggak kamu ketemu sama orang yang begitu? Pernah dan aku sih nganggapnya mungkin mereka karena suka dengan idolnya masing-masing jadi punya pendapat pribadi ya saling hargain aja sih sebenarnya dan kalau bisa sih janganlah menyerang antar fandom ya istilahnya ya antar K-pop group tuh nggak usah menyerang karena mereka itu kan sebenarnya juga sesama K-pop idol tuh deket-deket aja nggak berantem kok justru malah fans yang berantem makanya daripada berantem atau saling cari kesalahan lebih baik kita damai kita bareng-bareng kadang sekarang banyak tuh karaoke party bareng-bareng norebang gitu lebih baik kita berdamai lah berteman. Jadi nggak pernah untuk Nggak pernah saing-saingan ya. sih. Tapi kalau saling mah ada ya saling tukar informasi misalnya Ya gitu-gitu mah justru berbagi. dalam hal yang positif sih. Tapi pernah mendebat orang di internet kan? Enggak, aku enggak. Enggak. Di Twitter, Nah, di Twitter itu rimba Pak. Rimba, Pak. Kalau udah soal mana yang lebih berprestasi antara ini dan ini, itu rimba Kacau sih. berbahaya itu. Kamu kayak gitu nggak pernah nangkep ya? Kalau aku cinta damai aja sih. Jadi nggak This is suka yang beautiful. terlalu ini lebih bagus ini lebih bagus enggak semua pasti ada bagusnya dan juga ada minusnya masing-masing tapi yang penting kita tuh saling menghargai satu sama lain. Tapi kalau kita sih sebenarnya tahu Farhan itu lebih banyak plusnya ya karena udah suka K-pop iya, terus ternyata jago juga nge-cover dance K-pop. Iya. Nah, oleh sebab itu di Kopi, temen ngopi ya, kita pingin tantangin Farhan untuk ngedance barengan sama Jungkooknya BTS-nya Indonesia. Woi, siapa tuh? Yusril Fahriza. Wah. Ada Jungkooknya Indonesia, dia juga jago Kok ngedance. ada tiba-tiba ada ngomong Jungkooknya BTS Indonesia. Ini lagu apa nih? Nah, ini Lagu apa ini? kita Lagu apa nih? gini, kita Nggak, gini. kita puterin dulu videonya. Ya. Kita puterin videonya, kita lihat gerakannya. Sama kayak kan si Blackpink juga suka kayak gitu kan? Iya, iya, Yang di challenge. kan, dikasih challenge ikutin girl group yang mana? Lisa tuh paling jago tuh biasanya tuh. Iya, Lisa tuh Lisa. jago Karena banget. main dancernya. Iya. Dan dia kan udah jam terbang kan? Iya. Jadi kita lihat videonya dulu, kita lihat gerakannya seperti apa, terus kalian tiruin. Oke. Oke? Oke, ini pastiin yang aku tahu ya. Oh, iya. Jangan tiba-tiba kayak New Monster atau Meow gitu, aku nggak tahu itu udah.
Kita lihat ya. Nah, lihat videonya. Kita lihat ini di Sip, siap. Coba, satu-satu. Kita baru langsung berdua ya, sorry. Langsung berdua aja. Wow. Silakan. Bro, pakai dogmat, bro. Ya Allah, Biasa, bro. bro. Nggak ada yang Silakan. ngomong, bro. Kita lihat. Geseran sebelah sini boleh, Farhan sebelah sini dikit. Nggak apa-apa. Halangin aja kita nggak apa-apa, aman. Aman. Karena Ya kita elah. pingin lebih HP-nya lihat. langsung pada naik aja semuanya. Ya beneran dikit. Bentar. Dari mana? Gila. Dari mana? Dari yang tadi aja. Kameranya yang tengah, kamera yang tengah. Siap ya? Oh ini. Yang tengah. Siap. Kita mulai. Let's go. Ini dia dance cover. Walaupun kita bisa lihat teman ngopi, ya Yusril bisa cukup mengimbangi. Iya. Cukup mengimbangi. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa Farhan lebih bagus. Pasti. Nah kalau itu hobinya sehari-hari loh. Sekarang kita coba lihat ini ada video yang kedua. Video Ya. kedua apa? Video kedua. Lihat lagi ini dia. Wah, oke. Jadi, siap. Ini untuk dance cover yang kedua antara Lilis dan Linda. Ini dia. Bukan. Sama-sama Oh iya, Lisa, oke. Lilis dan Linda ya. Wah ini aku mencoba sebisanya ini. Ya, nggak apa-apa. Kita mulai ini dia, dance cover. Keren. Kalau di K-pop jangan lupa setelah abis dance tuh ending fairy dulu. Ada angle fairy dulu. Angle fairy. Napas. Misalnya kayak gini. Kayak capek. Sedang deh. Ada gitu. Itu Ada kos-kosannya. itu wajib perlu. Harus ada. Harus ada Ya, mas-masanya. Ini tadi kalau bisa saya menilai dari video yang kedua dan cover yang kedua ini, Iya. ini bisa terlihat yang satu udah 4G, satu masih 3G ya. Masih. Ada dulu ya. Yang ini udah ya, ini udah lama nih, lambat nih. Kita lihat, ini dia video yang ketiga dance cover. Let's go. Ini Asik. Aduh. Ngapain sini? Nah, oke. Sekali lagi boleh nggak? Sekali lagi lihat sekali lagi. Kita kasih sekali lagi ya. Sekali lagi. Dia kompetitif karena dia suka nih sama ini. Asik. Iya. Iya. Sendiri dia. Yo. Oke. jangan lupa ending fairy-nya. Ending fairy. Ending Ngos-ngosan kayak habis dorong truk. Siap, let's go. Ini dia. Dance cover.
Aduh, Masya Allah. Aduh. Capek juga ya ternyata ya. Kita yakin temen ngopi di rumah ada yang lagi ngopi terus ketawa. Kaget ada yang kaget, nggak apa-apa. Ini lagi ngado gitu. Masya Allah. Nggak jadi ngopinya. Tapi emang dari 3 lagu tadi emang semuanya melelahkan sebenarnya. Betul. Untung nggak jam ya. Wah. Kalau jam lebih ini lagi loh. Lebih ngos-ngosan. Lanjut aja saya ngos-ngosan. Ini pertanyaan terakhir mungkin buat Farhan juga ya. Ada pesan nggak buat teman-teman di luar sana, ada teman ngopi juga yang mungkin takut kalau misalnya suka K-pop tapi digituin. Oke. Ada pesannya nggak? Monggo. Ada. Jadi buat kalian nih yang di rumah yang lagi nonton, kalian suka yang namanya musik K-pop, seleranya musik K-pop nggak ada masalah ya. Musik itu nggak punya gender, nggak punya jenis kelamin, apapun yang kalian suka bisa kalian ekspresikan selama tahu batasan ya, tidak melanggar aturan, norma ataupun etika yang berlaku. Jadi kita sebagai K-popper nih mau fanboy, mau fangirl, pokoknya kita harus tetap kompak, nggak ada war lagi dan kita tetap jadi pribadi yang akan jauh lebih baik lagi ke depannya. Luar biasa, terima kasih Farhan. Thank you. Menyempatkan di sini. Thank you. Dokter Farhan. Dokter Farhan. Terima Dan ini kasih. kan belum nggak praktek. Nggak benar. praktek. Jadi Farhan aja. Farhan aja nggak apa-apa. Asik. Asik. Langsung mau konsul. Ya ada souvenir. Ada souvenir nih. Ini langsung Apa dari itu? langsung kita datangkan dari Dari Seoul. Yang Hyun Suk Sajangnim. Oh gitu. Apa nih isinya nih? Dibuka nih boleh. Boleh. Buka. Duh. Monggo, Coba monggo. nih. Jadi enak nih datang ke sini. Ini dapat, alhamdulillah ini. Coba dibuka. Aman kan? Aman. Dikira prank. Dia khawatir ya kayak udah mah programnya kayak begini, Jangan. takut yang keluar kuku. Pelan-pelan. Oh ala blind box. Ya. Lihat dulu. Oh, gitu. blind box mukanya harus gitu. Biar nggak tahu. Semoga dapet yang aku mau. Awas ada bulunya, ada bulunya. Jangan. Ini hidup nggak sih? Enggak hidup. Gerak-gerak Nggak dikit hidup. sih. Yo. Yeay. Ada namanya. Ada namanya Farhan. Ya. Farhan viral. Ada Thank namanya. you so much Coffee. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan suka. Terima kasih buat juga viewer teman ngopi, seru banget ngobrolnya sama Farhan di sore hari ini. Kita jadi belajar kalau musik itu nggak kenal gender. Betul. Apapun lu mau cewek mau cowok terserah, mau cowok boleh, mau cewek juga suka nggak apa-apa. Dan kalau suka K-pop ya suka aja. Yang penting jangan malu untuk tunjukin ke publik kalau ini adalah gua. This is who I am. This is who I am. This is me. This is me. Mau closing aja susah bener perkara gitu doang. Bener banget ya. Jadi tadi juga Farhan udah buktiin cowok kalau suka K-pop bisa lebih percaya diri, tapi justru punya rasa dan keberanian buat jadi diri sendiri. Betul banget. Betul. Dan makasih banget buat Farhan udah datang ke sini, udah menyempatkan waktunya. Dan kita juga bakalan ada selanjutnya, Ya. ya kan. Siapa tahu Farhan mungkin nanti tertarik untuk datang ke sini lagi, mungkin Boleh banget. ngobrolin soal dokternya sekarang. Oh Iya, boleh. Ini kan K-pop, nextnya ngobrolin tentang penyakit. Sakit. Boleh. Penyakit K-pop. Enggak. Bukan. Enggak. Sakit pinggang tadi Iya, kan. betul, pinggang. Sakit pinggang menahun. Gimana caranya di usia yang semakin menua, tapi naluri untuk hijau tetap ada gitu loh. Kan Oke. itu kalau udah gini tadi Ya, jujur itu. lumayan. Nah itu dia. Lumayan. Ya kan? Nanti kita mungkin bisa ngebahas soal itu dan mudah-mudahan bisa datang lagi ke konser-konser Blackpink lainnya. Amin. Datang lagi dan Boleh viral banget. lagi ya. Amin. Temen ngopi jangan lupa download aplikasi RCTI Plus dan kasih bintang 5 biar kita makin semangat nyeduh obrolan buat kalian semua. Dan juga jangan lupa buat kalian semuanya, temen ngopi, temen nongkrong bareng kita di Kopi, kupas obrolan problem masa kini setiap Rabu dan Jumat jam 4 sore. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Teman ngopi.